Scapa Steel terbaru dari Genio Bike dirilis akhir bulan Juli 2022, lebih cepat 1 minggu sebelum Scapa GX versi Alloy. Saya masih amati juga beberapa komentar di media sosial banyak yang mempertanyakan, apa sih bedanya Scapa 2022 dengan Scapa 2021? Mungkin brother akan setuju dengan pertanyaan ini kalau sedang mempertimbangkan apakah ingin membeli Scapa generasi pertama atau generasi kedua. Semoga ulasan kali ini akan membantu mencerahkan. Akhirnya, sampai juga pada bike check gravel bike Genio Scapa. Di video-video sebelumnya, saya lebih banyak mengulas mini velo, tapi ternyata banyak dalam komentar yang meminta saya untuk mereview Genio Scapa. Oke, sekarang kita lakukan bike check Genio Scapa. Anyway, pada tahu nggak sih apa artinya informasi T2 pada chainstay Scapa 2022? Saya sudah tahu jawabannya, dikonfirmasi oleh Genio. T2 diartikan sebagai versi 2022. Jadi mungkin nanti kalau muncul versi 2023, maka akan diganti dengan T3. Saya akan mengulas 4 perbedaan Scapa 2022 versus Scapa 2021. Di antaranya yang terkait dengan tampilan, geometri, fitur, dan desain frame. Dan yang terakhir adalah tentang model rim. Pertama tentang tampilan. Tentu hal ini yang paling gampang dilihat langsung perbedaannya. Saya nggak akan rinci bahas warna dan dekal. Brother bisa langsung lihat di website Genio tentang 2 warna yang tersedia, yaitu biru laut kalau saya bilang ya, dan hitam. Singkatnya, Genio cukup cerdas memilih warna untuk penyegaran. Saya menemukan Scapa warna hitam di ATR Cycling. Menurut saya cukup bagus, apalagi dikombinasi dengan warna aksen light silver dan krem. Hitamnya juga bukan hitam solid, tapi hitam metalik yang partikelnya kelihatan cukup berkelas. Warna ini bagus dengan warna netral akan lebih memudahkan brother dalam padu padankan warna lain pada parts, aksesoris termasuk outfit. Warna birunya juga cocok buat brother yang memilih warna lebih soft, tapi tetap colorful karena dikombinasi dengan warna silver terang dan krem. Nah, yang perlu saya sharing adalah, ini opini saya ya, entah kenapa kualitas coating atau cat pada Scapa T2 itu kelihatan lebih berkualitas, lebih solid, seolah coatingnya itu lebih ideal gitu. Kebetulan di ATR Cycling saya menjumpai Scapa 2021, jadi saya bisa langsung bandingkan. Menurut saya kualitas cat Scapa 2022 itu telah ditingkatkan. Desain dekal Scapa 2021 tampak lebih simpel, berbeda dengan versi 2022 yang kelihatan lebih atraktif. Ini soal selera sih, banyak yang suka lebih simpel, tapi versi 2022 juga tampak oke, masih berkelas walau harga murah. Kedua, tentang geometri. Nah, ini menurut saya yang paling penting dan esensial. Perubahan geometri adalah perbedaan nyata Scapa Steel generasi 1 dan 2. Ayo kita breakdown, kita runut kemudian simpulkan. Ini adalah perbandingan data geometri Scapa 2021 versus Scapa 2022. Sayangnya Genio masih bertahan hanya menyediakan satu ukuran saja, yaitu M atau panjang situp 47 cm. Tapi bagusnya dengan satu ukuran ini mempelajarinya jadi lebih mudah. Ridge dan stack kedua versi ini berbeda. Brother bisa lihat di data, ridge Scapa T2 itu 363 mm, lebih pendek 6 mm dari versi sebelumnya. Perlu diketahui juga kalau Genio telah merubah stem lebih pendek. Versi yang baru pakai stem 70 mm.
artinya lebih pendek 25 mm dari versi sebelumnya. Secara teknis, jangkauan pengendara ke drop bar itu berkurang 31 mm. Ini lumayan signifikan loh. Dengan formula reach dan stack seperti ini, sepertinya Genio pengen posisi berkendara Scapa T2 itu lebih tegak. Lebih tegak artinya didesain untuk lebih rileks. Ketiga adalah perbedaan fitur dan desain frame. Jelas Scapa T2 lebih asik dengan adanya dua eyelets pada fork. Bagi yang seneng nempelin front rack, Scapa ini bisa jadi gampang dibuat culture. Fungsi sebagai komuter pun akan lebih dapat penyediaan eyelets yang lebih banyak oleh Genio, seolah mengarahkan Scapa T2 itu lebih cocok untuk gravel touring. Rear end Scapa T2 juga telah berubah. Rear end Scapa generasi 1 tampak lebih simple. Tapi jujur aja ya, dari awal Scapa keluar, saya cukup terganggu dengan bagian rear end. Entah jelek aja gitu. Nah, generasi kedua telah direvisi sedikit lebih MTB. Personal menurut saya sih jadi lebih bagus ya, tapi nggak terlalu bagus juga. Mungkin untuk memperkuat bagian belakang, karena bisa jadi pengguna memberikan ekstra beban untuk touring. Mungkin ya, itu kenapa bagian rear end dibuat lebih kokoh. Keempat, model rim yang berbeda. Entah ada apa di dalam benak R&D Genio Bike, kenapa Scapa memakai high profile rim. Ya, tingginya sih termasuk menengah. Saya ukur tinggi profile rim itu 35 mm. Termasuk intermediate profile rim. Range-nya itu sekitar 25 sampai 40 mm ya untuk intermediate profile rim. Nah, tidak terlalu tinggi, tapi tetap saja ini nggak cocok dengan karakter Scapa T2. Kalau nggak salah, Scapa generasi pertama itu ada yang low profile rim, ada yang intermediate juga. Nah, ini yang versi 2022 sepertinya dibuat full 35 mm atau lebih tinggi rimnya. Perubahan Genio Scapa 2022 secara kasat mata memang tidak signifikan. Tapi perubahan besar pada geometrinya perlu diapresiasi, artinya ada upaya nyata improvement dari Genio Bike. Perubahan kosmetik ada pada pilihan warna cat dan dekal. Catat ya, sepertinya kualitas cat tampak lebih bagus. Perubahan fungsional ada pada penambahan eyelets dan rear end. Perubahan esensial ada pada geometri yang cukup signifikan. Konsep Scapa besi 2022 yang dibuat lebih comfort, lebih touring, lebih relax, bagi saya ini menimbulkan pertanyaan. Dalam arti positif ya. Ketika Scapa Steel dibuat lebih spesifik seperti itu, saya curiga bahwa Genio sedang menyiapkan sesuatu yang baru lagi. Sebenarnya pertanyaan ini sudah terjawab dengan munculnya Scapa GX yang lebih agresif, membuat varian Scapa lebih lengkap. Tapi saya masih tetap aja curiga, harusnya Scapa Steel juga punya varian yang lebih agresif. Setidaknya geometrinya itu mirip dengan generasi yang pertama. Mungkin Genio menyiapkan Scapa versi steel yang baru untuk ke depan ya. Atau seperti harapan netizen yang menginginkan Scapa chromoly. Oke, kembali ke topik. Scapa T2 dibuat lebih comfort sejatinya untuk memperluas kebutuhan konsumennya, biar lebih bervariasi. Scapa generasi 1 lebih gravel all-round, sedangkan Scapa GX lebih agresif dan perform. Lain waktu kita bahas Scapa GX ya. Menurut saya, dua tipe Scapa di 2022 bukan hanya improve, tapi juga memperluas variasi. Mungkin ini strategi Genio untuk nge-grab gravel enthusiast yang lebih luas lagi. Untuk komponen, kita nggak bisa berharap banyak. Konfigurasi kecepatan 2x8 dan performa sensor refleks sebenarnya lumayan. Adanya drifter menjadi benefit tersendiri. Tapi sprocket masih pakai freewheel atau ulir 12-32T. Dirasa kurang perform dan layak di-upgrade. Minimal 36T oke lah. Mechanical disc brake pakai merek Bolitz. Nah,
Ini yang hal yang baru ya. Banyak direview positif loh. Jika benar, ini peningkatan lumayan dibanding generasi pertama. Sepeda murah biasanya sedikit mengorbankan hubset, BB, dan headset. Kalau mau ada peningkatan, brother boleh lebih perhatian sama komponen ini. Secara umum Scapa tetap layak jadi pilihan utama, terutama jika brother cukup budget oriented. Harga yang dipatok Genio masih jauh dari produk gravel yang di pasaran saat ini. Jika brother ingin nyemplung di sepeda gravel untuk pertama kalinya, Scapa 2022 jadi pilihan tepat. Brother akan menikmati proses, skill dan vitalitas akan bertambah seiring waktu. Memahami parts yang kurang, kemudian upgrade yang lebih perform. Scapa rekomen banget.